Pertemuan internal antara Duta Besar Israel ke PBB tak berbuah manis. Keduanya bersih tegang karena perbedaan pendapat terkait perang Israel dan Palestina. Israel sampai mendesak Sekjen PBB untuk mundur dari jabatannya. Persoalan ini dimulai dari isi cuitan Sekjen PBB Antonius Guterres mengenai konflik yang sedang memanas antara Israel dan Palestina di akun X. Guterres menuliskan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina, di mana banyak anak-anak, wanita, dan orang tua yang terbunuh akibat pemboman Israel. Ia menyebut ini adalah salah satu pembunuhan massal yang sadis. Dari situlah Duta Besar Israel Gilad Erdan marah. Menurutnya, sebagai perwakilan PBB tak sepantasnya ia berkomentar seperti itu. Maka dari itu, Gilad Erdan mendesak Guterres untuk mundur dari jabatannya. Dikutip dari The Times of Israel, mereka juga kecewa atas tudingan Antonius yang menyebut Israel melakukan pelanggaran hukum internasional. Dalam pertemuan DKPBB, Guterres mengatakan serangan yang dilakukan Hamas bukan tanpa alasan. Pasalnya warga Palestina telah mengalami kehidupan tak layak selama 56 tahun terakhir. Maka dari itu dia mendukung penuh atas kemerdekaan warga Palestina. Indonesia turut menyikapi perang yang terjadi antara pasukan Israel dan Hamas. Perang keduanya ini disebut akan sulit dihentikan jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB bersikap lembek, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang semakin memburuk. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Amananta Nasir. Dikutip dari United Nations, perang yang dimulai sejak 7 Oktober ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pasalnya hingga saat ini tidak ada langkah jelas dari PBB untuk menghentikan perang. Hal ini tak lepas dari keterlibatan Amerika Serikat sebagai anggota tetap DKPBB yang menolak resolusi Israel. Meski banyak negara yang mengecam tindakan Israel, namun DKPBB sendiri berada di posisi yang sulit. Sebab anggota yang berada di DKPBB termasuk Prancis dan Inggris turut melegalkan serangan Israel. Bahkan Rusia juga turut mengusulkan beberapa poin penting agar tercipta perdamaian. Namun usulan itu dinilai lebih logis dan bisa segera diimplementasikan. Namun lagi-lagi usulan itu langsung ditolak mentah-mentah. Diketahui lebih dari 5.700 warga Palestina tewas di jalur Gaza akibat pemboman balasan dari Israel. Pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di perbatasan Suriah mendadak dihantam drone milik sekutu Hamas. Serangan itu terjadi pada Senin 23 Oktober 2023. Serangan terbaru itu berhasil menghantam 3 pangkalan militer Amerika Serikat yang merupakan bagian dari intervensi militer internasional. Diketahui serangan itu datang dari milisi Irak yang sengaja menyasar pangkalan militer Amerika Serikat. Adapun serangan ini merupakan yang kedua kalinya dalam seminggu terakhir. Perlawanan militan Irak itu berhasil menghancurkan 3 pangkalan militer yang berada di Al-Tanf dan Al-Rukban dekat perbatasan Suriah. Diketahui pangkalan Al-Tanf didirikan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 2016 untuk melawan ISIS. Namun rupanya pangkalan tersebut dikuasai Amerika Serikat untuk menghalangi pasukan Iran. Kemudian Amerika Serikat juga mendirikan pangkalan di Al-Malikiyah pada 2021 untuk memfasilitasi pencurian minyak Suriah. Dan ada juga pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Konoko yang kini berhasil dihancurkan. Sebagaimana diketahui, pasca konflik antara Israel dan kelompok militan Hamas di Palestina, terjadi peningkatan signifikan dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi yang didukung Iran. Mereka menargetkan pangkalan Amerika Serikat yang terletak di Irak dan Suriah Timur. Beginilah momen mencekam saat misi penyelamatan para korban yang tertimpa bangunan akibat perang Israel dan Hamas. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 700 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di Gaza. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seluruh bangunan rata dengan tanah. Banyak orang-orang yang tewas tertimbun reruntuhan. Terlihat dari video yang dibagikan akun X Muhammad Smiri, misi penyelamatan para korban berlangsung dramatis. Seorang bocah laki-laki tampak terjebak dalam runtuhan bangunan. Bocah itu kemudian ditarik perlahan oleh tim penyelamat keluar dari tempat itu. Ia pun tampak berusaha keras merangkak sambil mengulurkan tangannya.
Beruntung tim penyelamat berhasil mengevakuasi korban. Namun di sisi lain juga tampak mayat-mayat tertimpa bangunan. Rata-rata korban adalah anak-anak dan perempuan. Dikutip dari Al Jazeera pada Selasa 24 Oktober, pasukan pertahanan Israel telah meluncurkan serangan ke lebih dari 400 target dan membunuh puluhan anggota Hamas. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina kian hari kian memanas. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB untuk segera bertindak. Hal tersebut disampaikan Retno dalam rapat pertemuan di markas besar PBB di New York pada Selasa 24 Oktober. Retno merasa kesal dengan PBB yang tak segera mengambil sikap di tengah situasi yang memanas. Ia pun mendesak DKPBB untuk menghentikan perang yang terjadi antara Israel dan Hamas. Ia bahkan menekankan pentingnya kehidupan yang layak bagi warga Palestina. Pasalnya, lebih dari 56 tahun warga Palestina mendapat penindasan, pelecehan seksual, dan kehidupan yang tak manusiawi. Menurutnya, ini sudah termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Warga Palestina tak mendapat pasokan bahan makanan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Sebab Israel sendiri dengan keji memutus bantuan kemanusiaan di sana. Tak hanya Indonesia saja, 12 dari 15 anggota Dewan PBB lain setuju dengan usulan Brasil untuk mengambil tindakan terhadap krisis ini. Namun lagi-lagi, resolusi ini mendapat penolakan dari anggota tetap PBB, di antaranya ada Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Ribuan orang pengunjuk rasa di Turki menyerukan dukungan untuk warga Palestina. Mereka melakukan aksi protes di luar masjid dengan membawa boneka bergambar bayi mati. Aksi protes ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas warga Turki kepada para korban di Gaza. Para pengunjuk rasa itu berafiliasi dengan kelompok Islam. Mereka bersama-sama menyerukan dukungan untuk Palestina dan mengecam tindakan Israel di Gaza. Terlihat beberapa plakat bertuliskan desakan untuk menghentikan genosida. Adapun ribuan pria yang mengenakan jas dokter berwarna merah. Kemudian juga ada para wanita yang membawa boneka bergambar bayi mati untuk merepresentasikan korban di Gaza. Seperti diketahui dalam 24 jam terakhir, lebih dari 700 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di Gaza. Rata-rata korban adalah anak-anak dan perempuan. Save the Children mengatakan setiap 15 menit ada satu anak yang tewas dalam serangan udara Israel. Kondisi di Gaza semakin memprihatinkan karena pasokan air menipis dan tak ada tempat aman untuk berlindung. Serangan yang dilakukan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 semakin membabi buta. Sebanyak 12.000 ton bahan peledak meluluhlantahkan Palestina dan seisinya. Serangan sadis ini disebut setara dengan bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada 1945. Hal tersebut dipaparkan oleh kantor media di daerah kantong Palestina. Disebutkan rata-rata 33 ton bahan peledak dijatuhkan di Gaza sejak perang dimulai. Jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini pun semakin bertambah. Juru bicara Kementerian Ashraf Al-Qidra mengatakan sebanyak 700 warga Palestina tewas dalam semalaman. Ini merupakan jumlah tertinggi akibat serangan udara Israel selama 2 minggu terakhir. Gencatan senjata yang dilakukan pasukan Israel terus-menerus memakan korban jiwa. Militer Israel mengatakan bahwa mereka berhasil membunuh puluhan pejuang Hamas dalam semalaman. Selain itu, kekejaman Israel terhadap warga Palestina juga dilakukan dengan memblokade pasokan bantuan di wilayah tersebut. Mereka benar-benar tega membuat anak-anak, perempuan hingga orang tua menjadi korban dalam peperangan ini. Setidaknya 5.791 warga Palestina telah tewas akibat pemboman Israel sejak 7 Oktober. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU. Keduanya hadir pada Rabu 25 Oktober 2023 mengenakan baju serasi berwarna biru muda. Pemilihan outfit ini rupanya memiliki makna terselubung.
Seperti diketahui, Prabowo dan Gibran hadir ke KPU sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak menggunakan baju kemeja berwarna biru. Sementara untuk celana Prabowo menggunakan celana berwarna khaki dan Gibran menggunakan celana berwarna hitam. Di balik kemeja biru muda, juru bicara Koalisi Indonesia Maju Irwan mengatakan keduanya memiliki makna semangat yang membara. Gibran sebagai wajah generasi muda dinilai mampu memberikan kebijaksanaan dan kedamaian untuk Indonesia. Irwan juga menjelaskan warna biru muda itu menjadi kekuatan dalam berpolitik. Di hadapan para pendukung, Prabowo dan Gibran tampak bersemangat dan memohon doa restu untuk keberlangsungan Pilpres 2024. Keduanya tampak menaiki mobil bermerek Pindad saat mendatangi KPU. Namun sebelum itu, mereka bertolak ke GBK untuk menemui para relawan untuk kemudian bergegas ke kantor KPU. Sebelumnya, pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Koalisi PDIP Ganjar Pranowo dan Mahfud telah mendaftarkan diri di hari pertama masa pendaftaran pada 19 Oktober lalu. Rumah sakit di Gaza dikabarkan sudah kehabisan obat-obatan dan bahan bakar. Akibatnya, puluhan rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi. Kondisi korban jiwa di jalur Gaza semakin bertambah setiap jam. Setidaknya 50 orang dikabarkan tewas dalam 1 jam terakhir. Sementara itu, kondisi rumah sakit di Gaza sudah kehabisan air dan bahan bakar untuk generator. Mereka bahkan selalu melakukan operasi tanpa anestesi dan menggunakan cuka sebagai pengganti antiseptik. Puluhan ribu orang terus-menerus berdatangan membuat tim medis semakin sulit melakukan tindakan. Pasalnya, serangan udara Israel di jalur Gaza semakin menggila. Mereka juga melakukan blokade di jalur Gaza, sehingga tak ada bantuan apapun yang bisa masuk ke wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan sampai tak berani mendistribusikan bahan medis, sebab kondisi di wilayah tersebut sangat berbahaya. Dikutip dari The Guardian, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza Dr. Medad Abbas mengatakan seluruh upaya telah dilakukan. Namun tim medis kewalahan menangani banyaknya korban dalam peristiwa ini. Terlebih mereka sudah kehabisan pasokan medis, sehingga beberapa rumah sakit terpaksa ditutup. Israel telah menjatuhkan lebih dari 12.000 ton bom di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan ini semakin menggila dan memakan ribuan korban jiwa, bahkan membuat negara-negara di seluruh dunia bereaksi. Berikut ini 3 negara yang meminta perang Israel dan Hamas dihentikan. Hampir 2 minggu setelah serangan Hamas di Israel, perang keduanya belum menemukan solusi perdamaian. Israel secara membabi buta meluncurkan serangan udara yang mengganas. Hal ini memicu protes dari negara-negara di tepi barat. Dikutip dari AP News, ribuan warga Mesir berdemonstrasi di kota-kota besar dan kecil di negara Afrika Utara. Mereka berkumpul di alun-alun pusat kota Kairo sambil mengibarkan bendera dan membawa poster dengan slogan pro-Palestina. Selain itu, aksi demonstrasi juga terjadi di Lebanon. Ribuan kelompok militan Hizbullah mengecam tindakan Israel yang memblokade bantuan di jalur Gaza. Mereka bahkan tak ragu untuk terjun di medan perang membela Palestina. Sementara itu di Turki juga mengalami hal serupa, di mana ribuan orang melakukan aksi protes di depan Masjid Istanbul dan ibu kota Ankara. Mereka datang membawa boneka bergambar bayi mati sebagai simbolis. Sebab 60% korban jiwa dalam serangan udara Israel adalah anak-anak dan wanita. Mereka mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.